Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang apa kemarin? Jawazim fi'il mudhari'. Ya. Nawasib sudah selesai, jawazim juga sudah selesai. Sebelum kita lanjut, kita mau ingat-ingat dulu yang lalu. Kalau diingat bukan dibaca ya. Jawazim terhadap fi'il mudhari ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama, alladzi yajzimu fi'lan wahidan. Apa artinya itu? Yang menjazm satu fi'il saja. Yang kedua, alladzi yajzimu fi'lain. Apa artinya itu? Bukan bisa, dia memang harus menjazm dua sekaligus. Tidak bisa kalau cuma satu. Begitu ya? Baik. Alladzi yajzimu fi'lan wahidan, ada berapa jawazim? Ada 6. Satu, lam, disebut huruf apa dia? Harfu jazbin wa nafyin wa qalbin. Yang kedua, alam. Ya, dia sama dengan lam, hanya ada tambahan apa? Harfun alif litakrir ya, harfun litakrir. Yang ketiga, lamma, sama, dia harfu jazmin wa nafyin wa qalbin juga. Yang keempat, alamma, sama dengan lamma, hanya ada tambahan alif harfu takrir. Yang kelima, lamul amr. Apa itu lamul amr? Lam bentuknya perintah ya, yang menjadikan fi'il mudhari itu sama dengan makna fi'il amr ya. Lamul amr ini juga berfungsi menjazm fi'il mudhari. Yang keenam, la an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah? La yang bentuknya pelarangan. Ingat ya, yang menjazm fi'il mudhari yang bentuknya pelarangan, bukan penafian. Selanjutnya, alladzi yajzimu fi'lain. Dia jawazim yang menjazm dua fi'il sekaligus. Yang pertama disebut apa? Fi'il yang pertama disebut fi'lus syart. Fi'lus syart. Yang kedua fi'il jawabus syart wa jazaohu. Baik. Kemudian jawazim yang menjazm dua fi'il ini itu ada dua macam. Yang pertama ada yang berupa apa? Huruf, yaitu in. Yang kedua ada berupa isim, yaitu man dengan ma. Ya, ini yang membedakan juga antara min dan ma untuk asyartiyah dengan min dan ma untuk apa? Istifhamiyah. Kalau istifhamiyah, min dan ma itu berupa huruf. Kalau man dan ma itu berupa huruf. Kalau asyartiyah, man dan ma itu berupa apa? Isim. Bisa difahami? Baik. Saya kira itu ya saja. Dan semuanya mudah insyaallah. Di belakang-belakang ini pembahasannya sudah gampang. Ya, sisa butuh dihafalkan saja. Baik. Kita berpindah pada selanjutnya. Ya. Kata penulis, bab marfu'atil asma. Bab tentang marfu'at pada isim. Nah, dari judulnya ini nampak bahwa kita berpindah kepada pembahasan isim. Kita tinggalkan pembahasan apa? Pembahasan fi'il. Ingat, kaidah kita ditinggalkan, jangan dilupakan. Ya. Kita tinggalkan, jangan dilupakan. Tayyib.
Sekarang bab marfu'atul asma, bab tentang marfu'atul asma. Apa itu marfu'atul asma? Marfu'atul asma maksudnya adalah apa saja atau dalam kondisi apa saja yang menjadikan isim itu dihukumi marfu'. Ya. Dalam keadaan atau kondisi apa saja suatu isim itu dihukumi apa? Dihukumi dia marfu'. Seperti itu. Jadi ada beberapa keadaan isim itu dihukumi marfu'. Nah, di sini nanti setelah kita tahu apa saja yang menyebabkan isim itu marfu', maka kita sudah merubah i'rab pada isim kemarin yang asalnya ismun marfu', nanti dirubah bukan lagi ismun marfu' i'rabnya ya. Karena kita sudah tahu harus disebutkan posisinya apa. Faham? Ya, harus disebutkan posisi isim itu sehingga dia marfu' apa. Baik, ada beberapa penyebab isim itu marfu'. Yang pertama, al-fa'il. Dia berposisi sebagai fa'il di dalam kalimat. Posisinya dalam kalimat sebagai apa? Fa'il. Apa itu fa'il? Sini katakan al-fa'ilu huwa, fa'il itu adalah al-ismul marfu'u, itu salah hamzanya, dipindahkan ke bawah. Harusnya tidak ada hamzah ya kalau dalam isim, afwan. Hapus hamzanya. Al-ismul marfu'. Ingat ya dalam kaidah penulisan imla itu kata ismun, ibnun, ya itu semua tidak ditulisi hamzah. Kenapa? Karena dia alif, karena dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu tidak ditulisi alif padanya. Nanti insyaallah kita belajar imla juga. Yang penting sudah kuasai dulu nahwu dasarnya. Jadi ismun, ibnun jangan dikasih hamzah ya. Ya, al-ismul marfu'u, dia adalah isim yang marfu'. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan qablahu sebelumnya fi'luhu fi'ilnya. Jadi dia adalah isim marfu', isim yang posisinya marfu', yang fi'il ya kata kerja disebutkan sebelumnya. Berarti fa'il itu datang setelah apa? Setelah fi'il. Isim yang datang setelah fi'il itu fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia ya fa'il itu posisinya sebagai apa? Kita akan ada subjek, objek, predikat, keterangan, SPOK ya. Ini sebagai apa ini? Subjek, objek, predikat, subjek. Ya, Pak Kepala Sekolah bilang subjek. Nah, kalau subjek berarti dia pelaku ya. Ya, kan begini kalau dalam bahasa Indonesia. Ali makan, kita belajar anak kelas 3 ini. Ikan, ya. Ya. Ini disebut subjek, ini objek. Oh, bukan. Subjek, predikat. Ya, ini objek ya. Ali subjek. Berarti ini pelaku ya. Pelaku bukan pelakor. Makan sebagai predikat. Ini pekerjaan ya. Pekerjaan. Objeknya ikan. Dia sebagai apa? Kalau objek itu apa? Penderita.
yang dikenai pekerjaan. Begitu ya? Dalam bahasa Arab, pelaku ini disebut apa? Fa'il. Pekerjaan disebut fi'il. Penderita disebut maf'ul. Begitu ya? Iya. Berarti fa'il sebagai subjek, fi'il predikat, maf'ul sebagai objeknya. Berarti ini subjek ya, fa'il. Nah, kalau dalam bahasa Arab asal posisi fa'il, asalnya posisi fa'il pelaku itu dia selalu datang setelah fi'il. Itu asalnya. Ya? Itu asalnya. Dia selalu datang setelah fi'il. Berarti fi'il dulu baru fa'il. Dan ingat, fa'il dalam bahasa Arab itu selalu marfu'. Ya. Dia marfu, al-ismul marfu, isim yang marfu. Baik. Perhatikan selanjutnya misal, contoh. Qama Muhammadun, apa artinya? Muhammad telah berdiri. Yang mana di situ fa'ilnya? Muhammadun. Sekarang kita sebut fa'il ya, tidak usah sebut objek lagi. Karena kita belajar bahasa Arab. Fa'ilnya adalah Muhammadun. Kenapa? Dia adalah isim yang datang setelah fi'il. Berarti Muhammadun adalah fa'il. Kalau fa'il harus marfu. Makanya qama Muhammadun. Tidak boleh Muhammadan atau Muhammadin. Iya kan? Ya, coba lihat sini. Misal. Iya. Sekarang kita baca ini langsung qama Muhammadun. Kenapa antum baca Muhammadun? Disinilah fungsi kita mempelajari ilmu nahwu, mengetahui kedudukan suatu kata dalam kalimat. Yang mana dengan mengetahuinya itu kita tahu apa i'rabnya. Setelah tahu posisi dan i'rabnya, kita tahu maknanya. Paham? Qama Muhammadun, Muhammad sedang berdiri. Nah, kita langsung tahu ini Muhammadun, bukan Muhammadan, bukan Muhammadin, bukan. Kenapa? Karena dia adalah isim yang datang setelah fi'il. Berarti dia fa'il. Karena ini adalah fi'il. Begitu ya? Ya, isim yang datang setelah fa'il. Isim yang datang setelah fi'il. Isim yang datang setelah fi'il itu adalah fa'il. Kalau dia fa'il, posisinya harus apa? Marfu. Muhammadun. Di antara tanda marfu adalah dhammah. Contoh yang kedua, qamat Hindun. Qamat Hindun. Ini untuk muannas. Ya. Jadi pelaku itu bukan hanya mudzakkar. Muannas juga bisa sebagai pelaku. Qamat. Harus ada ta apa namanya ini? Ta'ut ta'nis. Qamat Hindun. Hindun ini perempuan ya. Ini sebagai fa'il. Apa contoh berikutnya yang di bawah? Ya. Ini tadi mufrad ya, fa'ilnya mufrad ya. Sekarang fa'il musanna. Qamal Muhammadani. Al-Muhammadani fa'il. Betul? Kenapa? Karena datang setelah fi'il. Fa'il yang marfu. Hanya tanda rafa'nya di sini apa? Bukan dhamma tapi apa? Alif. Antum sudah paham kan? Ya, masih ingat pelajaran lalu, jangan dilupakan nomor sih. Ya. Qamal Muhammadani. Al-Muhammadani fa'il. Berarti dia marfu. Ya. Begitu juga muannasnya. Qamatil Hindani. Ya.
Sekarang dalam keadaan jamak, qamal Muhammaduna. Ya. Al-Muhammaduna ini posisinya sebagai fa'il yang marfu. Hanya tanda rafa'nya apa? Wow. Karena dia jamak. Ya. Qamatil muannas ya. Hindatu. Telah berdiri seorang Muhammad. Telah berdiri seorang Hindun. Telah berdiri 2 orang Muhammad. Telah berdiri berapa? 2 orang Hindun. Telah berdiri banyak Muhammad. Telah berdiri banyak Hindun. Semuanya adalah apa? Pelaku, fa'il. Ya, semuanya adalah fa'il dan fa'ilnya marfu. Ya. Berarti ini fa'il. Ini juga fa'il. Ya. Ini fa'il. Ini juga sebagai fa'il. Al-Muhammaduna fa'il, al-Hindatu fa'il. Yang jelas isim yang datang setelah fi'il. Itu asalnya. Walaupun nanti ada yang keluar dari asal, dia fa'il muqaddam, fa'il didahulukan, mendahului fi'il. Oh, ada nanti tapi tidak usah dipusingin dulu. Yang penting yang antum kenal dulu, fa'il itu isim yang datang setelah fi'il. Baik, lanjut. Ahkamul fa'il. Hukum-hukum pada fa'il. Ya, di sini kita akan mengenal beberapa hukum-hukum fa'il. Ini butuh perhatian ekstra ya. Nah, hukum-hukum seputar fa'il. 1. Al-fa'ilu, fa'il itu terbagi 2. Lihat pada bagan, fa'il terbagi 2. Ada yang zahir, ada yang berupa dhamir. Dhamir atau disebut juga dengan mudmar. Dhamir disebut juga dengan apa? Mudmar. Ya, fa'il dhamir berupa dhamir berupa mudmar. Nah, perhatikan situ. Fa'il itu ada 2 jenis. Yang pertama ada fa'il yang zahir. Apa itu fa'il yang zahir? Fa'ilnya itu nampak berupa isim zahir. Berupa isim apa? Zahir. Kemarin kita sudah tahu juga ya, isim itu ada 2 macam kan? Isim yang zahir, ada isim yang berupa dhamir, ya kan? Maka fa'il juga begitu, karena fa'il adalah isim. Maka fa'il ada yang zahir, ya, berupa isim zahir. Misal, lihat di bawahnya, misal contoh, Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ya. Yang mana situ fa'ilnya? Muhammadun. Muhammadun ini isim atau fi'il? Isim. Isimnya zahir atau dhamir? Zahir. Isim zahir. Ya. Jadi semua antum di sini semuanya isim zahir ya. Ya. Selain isim zahir itu isim dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Dhamir atau mudmar. Kalau fa'il yang berupa isim zahir itu jelas, gampang ya, seperti contoh di atas. Nah, itu semuanya menggunakan isim zahir. Sekarang yang panjang pembahasannya, ya, pembahasannya bukan permasalahannya. Jangan terlalu banyak masalah. Jadi yang panjang pembahasannya adalah isim berupa dhamir. Apa? Ya, fa'il berupa dhamir, berupa isim dhamir. Nah, bagaimana itu? Fa'il yang berupa dhamir itu ada 2 macam. Ada yang disebut dhamir mustatir, ada yang disebut dhamir bariz.
Apa itu dhamir mustatir? Dhamir mustatir bisa ditulis di bawahnya. Di apa keterangannya? Dhamir mustatir itu adalah dhamir yang tersembunyi. Atau bisa dikasih saja arti di situ ya. Mustatir makna asalnya tersembunyi. Bariz makna asalnya apa? Nampak. Ya. Jadi dhamir ada dua macam, mustatir dengan bariz. Mustatir artinya apa? Tersembunyi, terselubung. Kemudian dhamir bariz itu maknanya adalah nampak. Baik. Dhamir mustatir itu sendiri ada dua macam juga. Ya. Relax dulu. Tarik nafas. Dhamir yang mustatir itu ada dua macam. Ada jawazan dan ada wujuban. Ada jawazan dan ada wujuban. Yang mana itu dhamir mustatir jawazan? Dhamir mustatir jawazan itu maka na takdiruhu huwa hiya. Semua dhamir yang takdirnya adalah huwa dan hiya. Apa itu takdirnya? Ya, takdir di sini bukan maksudnya ketentuan Allah ya. Tapi takdir di sini dalam ilmu nahwu itu artinya apa? Takdiruhu. Ya, sesungguhnya begitu ya. Huwa dan hiya. Takdirnya huwa dan hiya. Perhatikan sini takdir. Pembahasan takdir ini. Ini tadi dhamir. Ya, yang berupa dhamir ada berapa? Ada dua ya. Ada mustatir, mustatir dan bariz. Nah, mustatir ini ada dua. Apa? Yang pertama jawazan. Yang kedua wujuban. Ya. Jawazan ini semua dhamir yang takdirnya apa? Huwa dan hiya. Lihat contohnya di bawah apa? Yaqumu. Yaqumu. Apa artinya yaqumu? Qama yaqumu. Artinya apa? Qama. Qama telah berdiri. Yaqumu sedang berdiri. Siapa? Siapa pelakunya? Lihat di sini pasti ada pelakunya. Ingat ya, kaidahnya setiap ada fiil pasti ada fa'il. Kalau ada fa'il pasti ada fiilnya. Kalau ada fiil pasti ada fa'ilnya. Itu dua perkara yang saling mengharuskan dalam bahasa Arab. Tidak mungkin ada fiil berdiri sendiri tidak ada fa'il. Paham? Tidak mungkin ada fa'il tanpa ada fiil. Begitu ya? Naam. Nah, perhatikan sini. Yaqumu. Ini fiil atau fa'il? Fiil. Ya, fiil. Berarti ada fa'ilnya? Ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Tersembunyi fa'ilnya. Tidak kelihatan. Nah, dalam bahasa Arab setiap yang tersembunyi itu pasti ada takdirnya. Paham? Ya. Takdirnya. Jadi takdir itu dalam bahasa Arab menampakkan sesuatu yang tersembunyi, begitu ya? Iya. Yaqumu yang cocok dengan ya itu adalah huwa. Jadi takdirnya huwa. Begitu ya? Huwa yaqumu. Ya. Kalau taqumu cocoknya apa? Hiya dan anta. Ya, begini ya. Huwa ya.
hiya, ta, huma. Ya, enggak usah dulu ini. Selanjutnya apa? Anta, ta juga. Anti, ta juga. Iya. Ya. Antuma, tuma. Begitu ya? Ya. Jadi huwa ya, yakumu. Hiya ta, berarti takumu. Anta ta, takumu juga. Anti ta juga. Cuma takumina. Ya, Anda ini ya. Ya, jadi begini ya. Setiap takdirnya huwa dan hiya, yakumu. Kemudian takumu juga ya. Ya, kalau hiya takumu. Ini takdirnya hiya. Setiap takdirnya huwa dan hiya disebut mustatir jawazan. Karena ini tidak terlihat ini. Namanya mustatir, tersembunyi. Ya, tersembunyi di mana? Tersembunyi di fiil. Faham? Ya. Makanya disebut mustatir jawazan. Sekarang wujuban yang kedua. Mustatir yang wujuban, apa keterangannya di situ? Maka takdiruhu ghairuhuma. Ya. Apa saja, dhamir apa saja, dhamir mustatir apa saja yang takdirnya selain keduanya. Selain keduanya maksudnya selain huwa dan hiya. Ya. Selain huwa dan hiya. Ya. Contohnya apa? Misal takumu. Takumu di sini bukan hiya ya, takdirnya tapi anta. Nah di situ ya. Oh iya. Misal nakumu. Nakumu berarti di sini tadi ada na. Nahnu ya. Neh. Nahnu na. Nakumu. Ya. Ana apa? Akumu. Begitu ya? Berarti takdirnya akumu, takdirnya ana. Nakumu, takdirnya nahnu. Ya. Selain huwa dan hiya, jadi yang takdirnya huwa dan hiya itu disebut dhamir apa? Mustatir jawazan. Selain huwa dan hiya, takdirnya dhamir disebut dhamir mustatir wujuban. Selesai. Iya. Wujuban selain huwa dan hiya, maka itu mustatir wujuban. Nah, selesai. Selanjutnya dhamir bariz. Dhamir jenis yang kedua. Jenis yang pertama mustatir, yang kedua bariz. Belum jalan? Nanti keasikan belajar lupa ke kantor. Baik, dhamir ya. Dhamir yang kedua adalah dhamir bariz. Dhamir bariz artinya apa tadi? Dhamirnya nampak, kelihatan. Ya. Dhamir bariz itu ada dua macam. Lihat di situ. Yang pertama apa? Dhamir muttasil dan dhamir
munfasil. Ini sudah sempat kita singgung juga ya. Iya. Disinilah nanti kita ketika mengi'rab itu sudah tahu. Iya. Dia adalah dhamirun muttasil. Iya. Atau dhamir munfasil. Baik. Dhamir bariz ada dua. Yang pertama muttasil, yang kedua munfasil. Muttasil artinya apa? Bersambung. Munfasil artinya terpisah. Apa artinya bersambung? Dhamirnya bersambung di akhir fi'il. Dhamirnya bersambung di akhir fi'il. Itu saja dulu antum pahami ya. Walaupun nanti ada definisinya lebih lanjut, itu di pelajaran kitab yang lebih tinggi pada Mutammimah Al-Ajurumiyah, pada kitab Matan Al-Ajurumiyah ya. Tapi di sini kita tidak berikan dulu pemahaman pengertian lebih panjang. Yang penting antum faham dulu. Dhamir muttasil artinya dhamir bersambung. Maksudnya bersambung apa? Dhamirnya bersambung di akhir fi'il. Dhamir munfasil artinya dhamir terpisah. Maksudnya terpisah dari apa? Dhamirnya terpisah karena berada di awal fi'il. Ya. Atau dia di akhir fi'il tapi ada yang memisahkan. Ya. Di akhir fi'il tapi ada yang memisahkan. Lihat contohnya. Untuk dhamir muttasil, dhamir muttasil contohnya katabtu. Apa asalnya katabtu? Kataba. Karena bersambung dengan dhamir apa namanya ini? Dhamir muttasil. Kenapa disukun? Litisalihi mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir rafa mutaharrik. Sudah lupa dhamir rafa mutaharrik. Ya. Jadi ini disebut juga dhamir rafa mutaharrik ya. Posisinya dia dhamir muttasil. Dia namanya dhamir rafa mutaharrik. Tapi posisinya dia sebagai dhamir muttasil. Bersambung dengan fi'il. Betul? Ya, bersambung. Beda kalau munfasil. Ma kataba illa ana. Apa artinya? Tidak ada yang menulis kecuali saya. Ananya terpisah. Terpisah dengan fi'il. Maka dia dhamir apa? Disebut munfasil. Naam. Dhamir munfasil juga kadang kalau dia berada di awal sebelum fi'il. Contohnya ana aktubu. Saya sedang menulis. Ini ana terpisah ya. Ya, karena dia disebutkan di awal fi'il. Baik. Selesai bagannya. Yang jelas antum perhatikan fa'il. Ya, fa'il itu sendiri ada dua macam. Yang pertama berupa dhamir, yang kedua berupa apa? Yang pertama berupa zahir. Yang kedua berupa
Dhamir. Dhamir ada dua, mustatir dan bariz. Mustatir artinya apa? Tersembunyi. Bariz nampak. Ya, dhamirnya. Dhamir mustatir ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan kalau takdirnya huwa dan hiya. Lihat sana. Ya. Dia wujuban kalau takdirnya selain huwa dan hiya. Lihat di sana. Ya. Baik. Sekarang dhamir bariz juga ada dua. Ada muttasil bersambung di akhir fiil, ada bariz terpisah dari akhir fiil. Naam. Itu saja. Nah, sisa nanti pengaplikasiannya di dalam i'rab. Besok insyaallah kita masuk i'rabnya ya. Itu di halaman 26. I'rabnya jaa Muhammadun. Yaqumu, ada yaqumu di bawahnya? Jaa Muhammadun yaqumu. Di atas tulisannya jaa Muhammadun, i'rabnya ada tambahan yaqumu. Kayaknya contoh lain ini. Iya. Iya, contoh untuk jawazan ya, yaqumu. Jaa Muhammadun. Untuk zahir, dia untuk zahir jaa Muhammadun. Waduh, membingungkan ini. Jadi harusnya contoh dikasih juga garis mendatar di situ. Jaa Muhammadun, baru contoh yang kedua yaqumu. Iya. Di i'rab lagi di bawahnya. Yang mudmar kan? Contoh yang mudmar. Jadi nanti semua contoh yang di atas kita mau i'rab ya. Jaa Muhammadun, kemudian yaqumu, kemudian apa lagi? Naqumu juga harus kita i'rab. Katabtu, kemudian majaa illa ana. Ada sedikit kekeliruan di sini ya. Besok insyaallah kita terangkan. Tidak tahu saya keliru dalam menulis atau keliru pengetikan ini. Yang jelas besok insyaallah semua contoh yang ada di bagan ini kita akan i'rab ya. Supaya antum tahu cara mengi'rabnya.
Oh iya. Ini tersambung yang dibawa di. Mau diperbaiki cepat ini. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta